Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya saleh salehah, rizkinya halal dan berkah. Mudah-mudahan bisa ke Mekah. Udah bisa ke Mekah, kebeli tanah udah kebeli, kebangun rumah. Yang hutangnya banyak, hutangnya lunas. Berarti yang amin ini tanda yang banyak hutangnya. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i Alhamdulillah jamaah di sini mah hafal Qur, ujungnya doang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Albaniyah beserta jajaran yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tidak ketinggalan para alim ulama, para kiai, para sesepuh, pinesepuh, para habaib di ini qaryah, di ini kampung. Mohon izin Pak minal aizin wal faizin, tidak mengurangi takzim saya. Saya sebelum berangkat di sini, wallahi demi Allah saya cuma satu panggung di sini saja. Begitu saya mau berangkat, ada tetangga yang meninggal, saya mandiin jenazah dulu. Nggak mungkin dong saya tinggalin. Betul apa iya? Masa saya ngomong begitu datang orang datang ke rumah kiai, mohon izin ada yang meninggal, tolong mandiin dewekan. Kan nggak mungkin dia bisa mandi dewekan, betul? Kalau saya tidak memandikan dulu jenazah, dosa nggak saya? Demi Allah, wallahi saya satu panggung. Udah begitu malam minggu luar biasa. Mohon maaf para kiai, para ulama, kalau memang saya datang ke sini mengurangi rada takdim Pak Kiai di sini, mohon izin. Atau sampai menumbuhkan sifat yang memang luar biasa, agak sedikit kesal, wajar. Beda Pak Kiai sama artis, beda. Artis kalau mau kemana-mana dikawal pakai polisi Pak. Lihat Kiai, barusan saya pakai naik NMAX. Saya sampai bilang sama Ustadz Dad, jangan kenceng-kenceng, jadwal gua masih banyak. Kalau nyuksuk siapa yang tanggung jawab, betul nggak? Makanya alhamdulillah saya maunya yang ikhlas saja dah. Yang nunggu sampai saat ini, yang ngaji sampai saat ini adalah wama umiru illa liya'budullah mukhlisina. Yang ikhlas saja mangga, yang tidak ikhlas kecewa silahkan. Nggak apa-apa. Saya nggak perlu jamaah yang banyak tapi yang ikhlas. Betul. Ibu kuat sampai jam 2, siap, cakep. Emang nggak ada duanya ibu-ibu. Saking luar biasa ibu-ibu, motornya sen ke kanan belok ke kiri. Iya bayya, iya bayya. Ikhlas sampai jam 2, yakin, kuat, cakep. Silahkan ibu sampai jam 2 saya pulang. Aparatur pemerintah setempat yang mudah-mudahan Allah muliakan, mungkin ada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. Nggak apa-apa, RT sudah pulang ataupun RW-nya sudah pulang, masih ada RT. Yang penting RT masih aja dah. Lurah masih ada, Lurah. Mana Pak Lurah? Alhamdulillah hatur nuhun Pak Lurah. Babinsa masih ada. Polri, TNI masih ada. Alhamdulillah, nggak apa-apa saya mah. Nggak ada presiden juga nggak apa-apa. Nggak ada camat juga nggak apa-apa saya mah. Yang penting saya ceramah, yang penting ada RT dah. Udah ada RT aja udah cakep banget. Kenapa? RT itu aparatur negara, betul. Mohon maaf, dari awalnya dari mana dulu? RT do. Saya tanya, sekarang di sini mau ngadain acara maulid seperti ini, harus ada tanda tangan dulu di proposal. Tanda tangan siapa? Kalau kita mau nikahin anak sebelum ke Departemen Agama, tanda tangan dulu siapa? RT. Kalau seandainya kita punten bu dangdutan, yang ngamanin siapa? Yang nyawer duluan siapa?
Kok begitu di sini ya? Sembarangan aja. Maksudnya yang ngamanin duitnya siapa? Banyak ke RT jasanya. Doain RT mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ibu, bapak, segenap tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Salah satunya apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, ikuti, teladani daripada sunnahnya. Salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, suruh bapaknya salat berjamaah ke masjid. Kalau kata orang Sunda, jangan padu dandai di bakuan mah henteu, mulu dandai dipakai mah kagak. Betul. Dari sekian banyak sunnah Rasulullah, hariannya saja adalah apa? Sallu ma'al jamaah, laksanakan salat berjamaah. Tapi alhamdulillah, saya mah ngomong sama Ustadz kemarin, alhamdulillah di sini mah katanya jamaahnya kalau salat subuh aja penuh sampai keluar-luar. Penuh sampai keluar. Yang di masjid, yang di rumah. Berarti di rumah di mana? Allahu Akbar, ngaku bertuhankan Allah, nabinya Muhammad, Al-Qur'annya adalah Al-Qur'anul Karim. Giliran masjid, ogah ke masjid. Berjamaah, sholat juga ogah. Giliran meninggal, ya disolatinnya di mana? Betul. Orang gak pernah sholat juga ada. Giliran meninggal mau disolatin di mana? Orang gak pernah ke masjid, mau disolatinnya di mana? Begitu disolatin di masjid, wah bawa ke masjid. Begitu nyampe ke masjid, tuh karpet masjid ngomong, Bang, kemarin kemana aja? Ya Pak ya. Betul apa betul? Itu yang ngomong siapa? Saya. Ini ngaji kalau udah jam 10 lewat begini nih jadinya. Gak fokus, ajir. Aneh disamain sama karpet. Iya Pak ya. Bu, mohon izin. Tugas mengingatkan kebaikan itu bukan tugas kiai saja, bukan tugas ustaz saja, bukan tugas ustazah saja. Ibu boleh nggak mengingatkan suami? Bu, saya tanya, kalau khususnya berjamaah sholat subuh nih kadang-kadang susah, betul? Ibu suka susah bangunin suami? Susah? Tunjuk suaminya yang mana? Susah bangunin suami? Susah? Mohon izin kalau bangunin suami susah untuk sholat subuh, jangan disiram, kita bukan pot kembang ya Pak. Tapi diapain Kiai? Mohon izin, kalau suami sedang tidur pakai bahasa yang enak, bangunin suami. Jangan babak lu. Janganlah. Bisikin ke telinganya, sayang, bangun sholat subuh sayang. Kalau sayang sholat subuh berjamaah, mamah ridho, mamah ilas, ayah kawin lagi. Kira-kira bapak-bapak bangun gak Pak kalau digituin? Langsung bapak-bapaknya ngomong apa coba? Siap. Langsung kemas. Tapi kadang-kadang masih susah Pak Ustadz. Bangunin suami di subuh, jangan dibisikin. Yang terakhir, lihat ke depan Bu. Ibu nih, suami ibu sedang tidur, ibu sholat subuh menghadap suami yang sedang tidur. Kencengin usolinya, kalau bisa ganti sekalian. Usolli ala hadzal mayyiti. Kira-kira bapak-bapak bangun apa tidak? Bangun apa tidak? Gedeg lu. Suami masih hidup disolati. Makanya yo Pak, kalau memang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, di dalam peringatan Maulid hikmahnya satu, contoh teladani sunnah baginda, hariannya saja laksanakan salat berjamaah. Lihat dalam sebuah keterangan dijelaskan, man shalla salata ma'al jamaah wa jalasa fi khalaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bih a'tahullahu ta'ala syittata asya'a. Orang yang gemar salat berjamaah. Yang kedua, orang ini gemar duduk di majelis ilmu, mendengarkan ajaran Allah, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berikan 6 perkara. Berapa? Pertama, bapak-bapak gemar salat berjamaah. Ibu-ibu duduk di mana?
Di mana? Di majelis. Alhamdulillah Bu ya. Sekarang mah ini mah luar biasa ya. Ini mah maulid alhamdulillah. Besok aja udah habis itu. Ya Bu. Ya Pak ya. Ngaji dengerin tuh. Betul. Kita acara begini kan gak tiap hari. Betul. Setahun itu juga kalau ada umur kita. Kalau kagak ada umur kagak datang lagi. Sekarang maulid ini ada, belum tentu maulid depan, betul. Sama namanya umur gak ada yang tahu. Apakah ada di sini di jembatan Serong sini? Mohon izin, malaikat ajrul ilmu cabut nyawa WA dulu. Nunung. Ada Nunung di sini ada. Ganti. Ida. Ida ada Ida. Ada Ida. Ganti. Ici. Ada juga. Nama tuh begitu banget ya. Banyak. Ya Allah, nggak ada. Betul. Makanya alhamdulillah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terpandai di dunia adalah orang yang mempersiapkan amalan untuk bekal setelah kematiannya. Ini kita ngumpul di sini tujuannya karena apa? Allah, demi mencari ridho Allah, demi mengharap ridho Allah. Besek bonus. Betul. Makan bersama bonus. Tapi emang begitu sih. Kadang-kadang kiai sama jamaah beda. Jamaah mah plastiknya merah, kalau kiai putih biasanya. Beda kan? Biasanya. Kayak saya kemarin pulang ceramah dari Jasinga Lewili yang begitu buka mobil, wah, ada sate Madura biasanya. Biasa, begitu buka mobil, ya, di mobil sudah ada duren biasanya. Di sini kiai nggak biasa. Mulai malam ini ke depan belajar biasain. Enggak. Saya lihat karena Allah. Begitu datang panitia dari sini ke sana, kiai mohon izin nanti dihadirin ke masjid kami. Maaf, mangga. Alhamdulillah. Yang penting saya pulang dapat berkah. Ada berkat. Berkah. Baru diomongin Pok tadi. Berkah. Almarhum guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madinah, sanad keilmuannya dari Kiai Syukron Makmun, Pondok Pesantren Darul Rahman. Siapa beliau guru saya? Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Madinah bin Haji Madinah. Beliau mengatakan cari berkah, bukan berkat. Berkah. Berkah dapat baru saya pulang bawa doa. Astagfirullah. Duit. Emang Pok mau nambahin? Doa. Saya pulang kan didoain. Betul. Berkah dapat, doa selesai, baru dengan ikhlas saya pulang bawa amal. Astagfirullah. Doa, duit. Amal. Bu, amal. Kita pulang yang dibawa apa? Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah. Nggak ada amplop. Amal yang dibawa. Betul Pak ya? Ya Pak ya? Ayo Bapak-bapak berjamaah. Apa sih Ustadz hikmah berjamaah? Dijelaskan dalam sebuah keterangan Rasulullah menyampaikan, orang yang gemar salat berjamaah, ar-rizqu minal halal wal barakah, insya Allah rizkinya halal dan berkah. Yang usaha lancar, yang bisnis gol. Betul Bu? Jualan TikToknya udah mulai ditutup. Orang Cemumun kagak laku, jualan comro. Lah comro masukin TikTok ya. Ya Pak ya, yang jadi kiai mau balik berkah ilmunya, betul? Tuh, kan ibu sendiri yang ngomong, yang perlu duit siapa? Ibu kan, dengan suaminya sholat berjamaah, berkah rizkinya, ibunya juga berkah.
Nah, kadang-kadang kita kan bukan begitu, po. Ya, biarin dah suami kita kagak ganteng, yang penting suka ngasih. Yang kencang, yang penting suka ngasih. Biarin suami jelek juga, yang penting suka ngasih. Biarin suami pergi tiap hari, tiap minggu, yang penting sebelum berangkat ninggalin. Lah kita perempuan begini mah kagak, ya seneng-seneng banget sama suami. Yang paling seneng suami bawa, no pak. Iya pak, iya. Makanya pantas pak, yang meninggal kebanyakan siapa? Bapak-bapak, capek mikirin. Allah. Ayo, bapak-bapak sholat berjamaah, ibu-ibu di mana? Majelis ilmu. Di sini ada mingguan? Ada mingguan? Hari apa? Suka penuh? Alhamdulillah. Suka ada pesek? Yang begini makanan suka ada? Alhamdulillah, cuma air teh doang. Ya pak ya? Enggak apa-apa, niatin karena Allah. Betul? Ya, rezeki Allah berikan barokah. Makanya yuk bareng-bareng sholat berjamaah. Apalagi yang azannya enak, anak muda enak berangkat ke masjid. Sholat subuh berjamaah yang azannya juga enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Ya Allah, tapi azannya aki-aki, gigi udah kagak ada. Suaranya melompong baik, bukan Allah. Wow. Tetangganya ngomong, anjing siapa ngogok no? Bu, makanya suami anak yang masih muda suruh belajar azan. Nanti di masjid azan, enak, betul. Zaman sekarang kan apa-apa juga harus azan tuh, belajar juga, betul. Orang kalau enggak belajar bisa azan enggak? Loh sekarang no lihat. Akhir zaman, azan kagak pakai nada. Allahu Akbar. Bu, dilihat azan. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau di masjid ini azan begitu, kira-kira jamaahnya banyak apa kagak? Orang ada bisa. Yang enak aja azan jemaahnya. Apalagi yang azannya begitu. Gua kebayang itu kalau jihad dia kagak bisa mengucapin Allahu Akbar yang enak. Kalau jihad kan enak banget ya. Allahu Akbar. Dia apa? Allahu Akbar. Udah tembak duluan sama Belanda itu. Betul. Mana nih anak muda nih. Belajar azan, belajar. Lah sekarang mah azan kagak belajar juga keder. Ono kayak tetangga saya ngaji kagak. Belajar ora, sekalinya nongkrong di mana? Di pos kamling. Iya, disuruh azan, dia azan keder. Mohon maaf Pak, udah dengar azan keder apa belum? 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 Ini contoh azan keder. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Benar apa salah? Benar apa salah? Itu anak yang ora belajar. Tapi kalau anak ibu, anak bapak di pesantrenin, dipondokin, dididik di pesantren. Dulu almarhum tuh ngajarin, saya belum ngaji dulu. Karena saya memang asli orang gunung. Ngapain ketawa? Kaget ya? Lihat orang gunung ganteng begini ya? Puas. Sampai melotot empuk sama saya. Bu, punten ya. Kalau kata istri saya mah kita tuh paling ganteng po. Pulang malam-malam ngehibur. Abi baru pulang ya, Naami. Ya Allah, Abi semakin pulang malam semakin ganteng. Ahai. Saya bilang emang kayak siapa Mi? Kalau dilihat dari kanan persis kayak Syahrul Khan. Kalau kiri Amitabh Bachchan. Kalau dari belakang Bung Karno. Kalau dari depan kayak siapa Mi? Bungkusan. Tapi saya nggak marah kok. Tujuan isi saya apa? Menghibur. Supaya suami itu nggak capek. Beda sama empok. Jam segini baru pulang. Kemana aja? Biasanya juga pulang jam 4. Itu langsung penyakitnya. Umumin speaker. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan begitu Pok. Pok. Jangan begitu.
Empok walaupun hajinya pulang pergi, umrohnya pulang pergi, sodakohnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi kalau tidak dapat ridho suami, haram masuk surganya kok. Makanya pulang dari sini cari tuh di telapak kaki suaminya. Surganya sebelah tanah. Yang dilihat ya kotoran semua. Gampang cari ridho suami mah, betul. Mama, ya, bikinin kopi. Ya Allah, saya bikin kopi ini mencari ridho suami. Bikinin, udah dibikinin, suami duduk, minum kopi. Ibu ada di sampingnya. Suami, wet kopi. Kopinya orang Indonesia. Istrinya di sini, nikmat ya. Benar. Apa gunanya? Kenapa istri harus ada di samping suami sedang ngopi? Kalau suaminya minta susu, nggak usah jauh. Apaan, Pak? Lah saya kan ngomong, suaminya lagi istrinya di sampingnya. Kalau suaminya mau minta pakai susu kan gak usah jauh. Salah gak saya ngomong? Maksudnya begini, suami ngopi, pingin pakai susu cap enak, betul? Kan gak usah teriak-teriak. Maksudnya begini, Pok. Jangan kotor pikiran, yang belakang. Amit pikirannya teh kotor baik. Ya, cari tuh ridho suami. Gara-gara apa? Bikinin. Ini mah borok, mah kopi mah. Dah ngopi mulu. Tuh jidat udah hitam baik. Ada yang gitu ada. Mana orangnya mana? Ceweknya mana? Ya Allah, giliran kita ngasih madang juga sama suami, boro-boro kita tinggalin mulu. Kalau daerah sono tuh, kalau ada orang bikin nyediain nasi, nyediain lauk semua gitu ya, ditaruh tuh di bawah pohon, itu namanya apa? Sesajen. Mohon maaf Pak, di sini sama di Sunda, saya kan asli orang Sukabumi Pak. Saya asli Sukabumi karena saya mondok di Betawi, jadi bahasa Betawi hafal dikit-dikit mah. Ya, itu rata-rata tuh kalau orang naruh makanan kayak sesajen tuh di bawah pohon, itu biasanya buat siapa? Buat siapa? Buat setan kan? Iya kan? Dia taruh nasi, dia taruh ikan, ditaruh di bawah pohon, tujuannya buat siapa tuh sesajen? Bu, itulah kebanyakan perempuan zaman sekarang. Suaminya minta makan, makan mah. Iya ayah, ini nasinya, ini sayurnya, ini lauknya, ini piringnya. Oke, makan ayah, mama pergi dulu. Berarti apa bedanya tuh dengan sesajen? Ditaruh, ditinggal. Berarti suaminya apa? Lah setannya jangan melotot ke saya, Pok. Ya, cari ridho suami. Ya Allah, saya paling senang kalau giliran perempuan kayak Rita Sugiarto, senang banget. Begitu suaminya mau berangkat tugas, suaminya berangkat kerja ke kantor, Rita Sugiarto mah berdoa, berangkatlah sayang, hati-hati. Winter. Pak, Benny siapa tuh Pak? Pak, istri siapa itu? Betul. Ya kan? Ibu suka begitu sama suami. Boro-boro. Ma berangkat ya? Iya. Dia juga pernah ngomong. Ada yang begitu ada? Yuk kembali. Kalau memang kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Laki-laki, bapak-bapak sholat berjamaah penuhi masjid. Khususnya sholat pendekin tuh kalau azan subuh. As-sholatu khairu minan naumnya pendek. Jangan dipanjangin. Ini mau dipanjangin. Jadi azan itu apa? Sesuatu yang benar pendekin. As-salatu khairum minan naum. Beres. Ini mau borok dipanjangin. As-salatu khairum minan naum. Lah orang bukannya sholat. Apa? Nah. Ayo, ini masjid luar biasa. Kemarin waktu panitia ke rumah saya silaturahim, Pak Ustadz acaranya di mana? Saya bilang, di mana acaranya Kang? Di luar masjid Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya kalau di dalam masjid saya nggak bisa nyanyi, bener. Sul adab, betul nggak? Di luar mah bebas kita, bukan di masjid. Iya, betul Bu. Makanya kalau ngundang saya mah emang kudu gede. Ceramah iya, nyanyi iya. Tapi kalau saya nyanyi nggak pernah ada yang nyawer. Beda sama artis ya. Artis baru ngegibasin ini aja dong. Bila ingin melihat ikan. Ajib itu langsung 2000-an keluar. Ya kan? Iya Pak ya.
Perasaan kiai belum pernah. Ya Pak ya. Itulah bedanya artis dengan kiai. Artis mah disawer, kiai mah ora. Artis diundang ke sini boro-boro ditanyain budgetnya berapa, nggak pernah. Sekian bayar, kiai berapa? Hah? Ada yang begitu, ada. Sonoan dikit. Tapi memang mulanya dari sini. Ya, artis mau datang ke Jembatan Serong dikawal nggak? Yang depan motor polisi, tengah-tengah Ipan Gunawan, belakang mobil polisi, wiu. Artis yang datang. Giliran kiai mau ceramah, aing dibonceng dina NMAX. Udah masa pakai gamis begini, syah, juga Superman. Ambeng nepak sama si Ustaz. Tat, jijik pelan-pelan. Emang kenapa sih kiai? Ini baru mulai, ini maulid. Ibu, tuh bedanya, dikawal pakai polisi, wiu. Sekalinya Ustadz dikawal asal sama, wiu. Ustadz dikawal pakai ambulan. Ini pengalaman saya kok, bener jujur mas sama, gak bohong. Saya ceramah ke daerah Bekasi, ngomong, kiai mohon maaf jangan bawa mobil. Naam. Begitu saya lagi mandi kok, tuh ada mobil ambulan masuk perumahan saya. Wiu. Saya bilang nggak ada yang meninggal di masjid tadi, nggak dia diumumin. Ini siapa ambulan masuk perumahan? Begitu ambulan makin dekat, itu ambulan persis berhenti di blok W1 nomor 1 majelis saya. Tetangga rame, Kiai Anom meninggal. Padahal saya baru pakai baju. Ya saya keluar rumah dong, orang ada ambulan depan rumah rame tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akang dari mana? Mohon maaf Kiai, saya panitia maulid. Panitia maulid, naam Kiai. Yang mana? Yang tadi nelpon pagi. Yang mau jemput, terus antum mau jemput pakai saya pakai ambulan. Naam Kiai, astagfirullah. Saya tanya emang di sono, di Cibarusah sono, kagak ada yang punya mobil pribadi? Yang punya mobil pribadi banyak Kiai. Tapi mohon maaf, Cibubur macet, bener. Cileungsi, Jonggol, kalau pakai ini aman. Lah gimana kagak aman? Dijemput make. Tapi saya pesan guru-guru saya, termasuk guru-guru salafi saya di Parung Kuda, Sukabumi, Cianjur. Alhamdulillah dulu mah guru-guru kita jalan kaki, betul. Saya berangkat, ya udah tunggu saya pakai gamis dulu. Pakai gamis selesai. Begitu mau keluar, saya mau naik mobil Bu. Pak, saya mau naik mobil, begitu muka pintu mobil di depan. Di depan udah duduk 3 orang. Saya nanya lagi, Kang, mohon maaf, iya, Akang kan jemput saya, naam Kiai. Lah, saya duduk di mana? Ini di depan udah 3 orang. Mohon maaf Kiai, ini ambulan tadi pagi bawa mayat yang tabrakan. Kepalanya hancur. Nah, teman saya penakut banget Kiai. Lah, jadi ya teman saya duduk di depan. Nah, saya duduk di mana? Mohon maaf Kiai, Kiai kan udah sohib sama mayat. Mohon izin Kiai di belakang. Demi umat saya duduk di belakang. Mulai ambulan jalan, wih. Begitu nyampe pasar Cileungsi, nyenggol motor tuh ambulan. Stop sama polisi. Kenapa Anda bawa mobil kok cepet-cepet? Mohon maaf Pak, kami tergesa-gesa. Apa yang kamu bawa? Mayat Kiai Pak. Inilah bedanya Kiai sama. Untung gue nyampe ke sini. Coba kalau gue jadi mayat tadi di badan. Gue salahin sama Ustadz tuh. Kata Ustadz, udah kiainya juga anak motor. Iya sih anak motor, tapi nggak namanya dibonceng, mah gue cok orang Sunda mah empot-empotan. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Itu barusan di jalan semua melirik saya Bu ketika dibonceng sama Ustadz. Batman lewat ya begitu. Ya Allah. Ya kembali salat berjamaah bagi bapak-bapak, ibu-ibu, penuhin majelis taklim, jangan hanya maulid saja, betul. Dan yang ketiga, harian Rasulullah yang patut kita contoh apa? Qiraatil Quran, baca. Suka baca Quran? Ah bener. Suka COD-an apa baca Quran? Najis gua mah. Emang itu sih. Bukan istri yang lain Pak. Istri Ustadz juga begitu Pak. Baru tidur karena malam begadang, saya ceramah pulang jam 2. Baru paket. Ya kan?
Dan salamnya juga beda. Kan salam itu beda-beda. Kalau salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan penceramah. Beda lagi yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC dangdutan. Bener enggak? Tapi kalau salam, Assalamualaikum, Bang Emok. Nagih hutang. Betul. Waalaikum, pasti COD-an. Bener nggak? Mohon maaf Pak, cinta kita sudah terbagi dua Pak. Istri kita lebih cinta COD Pak. Seharian COD mulu, hayu baik. Ya Allah, saya sampai ngomong ke istri, Mi kalau ada COD teh ngomong apa? Lah kan duit suami kan duit istri. Betul, bukan masalah duitnya Bu, bukan. Ngomong. Bener tuh Pak? Bener nggak? Ngomong dulu Pak, nanti ada COD-an ya, tolong ditalangin. Begitu kan enak. Nggak ada duit tinggal ngambil di ATM, gesek. Yang punya. Yang gak punya ya gesek apa aja kali dia jadi. Hah? Ayo baca Quran. Apalagi di akhir zaman ini Pak, mohon izin minal aizin. Kadang-kadang orang baca Quran bulan Ramadan saja. Betul? Beres Ramadan lewat, dadah Quran. Bener. Ayo baca Quran. Walaupun satu ayat baca Quran. Tadi ada yang baca Quran? Indah gak suaranya? Cakep. Karena pakai seni tilawah Quran. Betul. Tapi walaupun beliau ini jago baca Quran, tapi jangan coba-coba jadi imam di qori'in. Dia jadi imam sholat taraweh. Ini contoh punya ilmu tapi ditempatkannya salah. Qori cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Masih enak gak suara saya? Saya dulu juara qori, juara 2 tingkat Kabupaten Sukabumi. Dulu, tapi pesertanya cuma 2 orang. Jadi saya dapat Pak. Dia tukang qori, jadi imam. Begitu imamnya, dia baca Qur'annya tilawah qori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makmum 2 baris keluar. Karena udah tahu nih calon lama ini. Apalagi terawehan, ya enggak? Ya. Di sini kalau terawih imam yang laku apa yang cepat? Yang laku yang cepat apa yang lama? Emang pada kemana Po? Kadang-kadang jadwalnya dilihat dulu. Ya Ki Acai pulang. Emang kenapa? Alhamdulillah. Ya Baya. Ya Baya. Kadang-kadang masjid jadi taruhan. Udin nama Usup. Din, salat di mana? Ono di atas. Mending di mushola. Di mushola mah cepet banget bacaan. Bener. Kata Udin, mending di sono di atas, mushola atas. Emang kenapa? Di mushola atas lebih cepat lagi. Emang kenapa? Di mushola atas baca Fatihahnya udah kagak pakai napas. Berarti apa tuh? Berarti apa? Mati ya. Makanya sholat itu bukan permainan, ibadah bukan permainan. Betul. Baca Quran, sok. Karena memang ibu tidak bisa lagu tilawah Quran, berarti baca Qurannya seperti tartib. Betul Bu? Ya Pak ya. Boleh nggak kita baca Quran 1 huruf? Boleh nggak? Ada yang larang? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Boleh nggak Pak? Ada yang larang? 1 huruf Al-Quran dibaca 10 kebaikan yang kita dapat. 2 hari kemudian 2 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ha. Mim. Beres sholat subuh. Toha. Kakinya keinjak sama suaminya. Boleh? Boleh baca Quran 2 huruf? 3 hari kemudian nambah 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh? Boleh? Siapa yang larang? Betul? Boleh? Besok kita bakal ditanya di dalam kubur.
Di dalam talqin, kalau di sini suka ada yang meninggal suka ditalkinin, Mbak. Di dalam talqin itu kan hakikatnya talqin itu itibar pelajaran bagi yang masih hidup. Betul. Apa di dalam talqin itu? As-su'alu wal munkaru hakun. Pertanyaan malaikat munkar wa nakir itu hak, benar adanya. Pasti kita ditanya. Betul. Siapapun yang meninggal pasti ditanya. Dari aparatur negara sampai bawahan, dari bawah sampai terus ditanya. Pokoknya manusia meninggal ditanya dah. Ya, Bu. Maka ditanya, salah satu yang ditanya apa? Ma imamuka, bukan ditanya HP-mu apa. Oppo, Vivo, Samsung, yang ditanya Al-Qur'an, baca Quran. Betul nggak? Sok baca Quran. Walaupun satu ayat. Jangan sampai kita dalam hidup nggak pernah sama sekali baca. Giliran anak-anaknya tahfidz Quran, ibunya orak bisa-bisan, kan kasihan. Ayo baca Quran, dibaca dengan baik. Pelajari, di sini banyak para guru, para kiai, para ustadz. Betul? Iya, Pak, iya. Baca Quran. Tapi ingat, bukan saja dalam baca Quran, ketika kita menyimpan Al-Quran juga pakai akhlak enggak? Kita mah kadang-kadang nggak sadar ya. Quran di atasnya HP. Betul. Quran di atasnya kacamata. Betul. Padahal itu teh akhlak tuh jangan seperti itu. Makanya punten, Rasulullah diutus ke muka dunia ini innama buistu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Betul, Bu? Ini akhlak nih luar biasa. Makanya tadi saya luar biasa salut sama panitia. Akhlak panitianya luar biasa. Kenapa? Mobil saya masih jauh, tapi saya dijemput bola. Itu namanya akhlak. Betul? Betul. Alhamdulillah, ibu-ibu udah habis. Saya udah disediain air 3, aqua 2, susu antuk. Ini ini air akhlak. Dengaji udah jam 9 udah. Bu, terus apa enggak sih? Biar jujur aja dah dulu dah. Terus apa enggak? Iya. Ya, jam 2 ya. Insyaallah. Bapak-bapak yang enggak kuat silakan pulang aja, Pak. Jujur sama saya mah, enggak usah malu-malu. Yang enggak kuat, yang capek udah enggak apa-apa pulang aja. Ya, enggak apa-apa. Saya bukan ngusir. Daripada malu kan begitu ya. Iya enggak apa-apa. Bu, kalau enggak kuat pulang aja, Bu. Enggak apa-apa. Saya mah ngomong dewekan juga enggak apa-apa saya mah. Ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang, saya ngomong dewekan enggak apa-apa. Pasti disangkanya oh Kiai Anom udah mulai gelo gitu ya. Ayo, sunnah Rasulullah yang pertama tadi bapak-bapak sholat berjamaah, ibu-ibu ke majelis taklim penuhin, yang kedua baca Quran. Yang kedua apa? Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala nabi, perbanyak apa? Salawat. Tadi ada baca salawat? Bu, mohon izin. Seorang manusia peneliti yang bernama Michael Hart. Michael Hart itu berkebangsaan Amerika, agamanya Yahudi. Dia meneliti orang-orang hebat di dunia. Di India ada orang hebat namanya Mahatma Gandhi. Betul. Di Indonesia ada orang hebat namanya siapa? B.J. Habibie, Bung Karno, dan banyak lagi yang lainnya. Betul. Tapi ternyata ketika dia setelah meneliti orang-orang hebat di kolong dunia ini, dia mengatakan tidak ada manusia yang paling hebat di kolong dunia ini kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, yang dirayakan hari kelahirannya oleh kita malam ini. Berarti Nabi Muhammad bukan orang biasa. Nabi Muhammad orang mulia, dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Nabi Muhammad orang agung, diagungkan oleh zat yang maha agung. Manusia yang paling hebat di kolong dunia. Kehebatannya bukan saja diakui oleh umat Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi mengakui kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan besok kita semua berbarengan dengan Rasulullah di dalam surga. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, orang yang bersamaku, kata Nabi, adalah orang-orang yang senantiasa bersolawat atasku. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita nanti bersama Rasulullah. Amin. Amin. Sallallahu ala. Ayo. Sallallahu
sallallahu alaihi. Lanjut Bu. Anta samsun, anta nurun. Lagi. Anta syamsun, anta nurun, anta igsi, anta misbah. Indah nggak salawat dibaca? Saya mau tanya ke ibu-ibu. Mohon izin Pak, silahkan Bapak juga kalau tahu jawab. Kenapa salawat indah dibaca? 50.000 siap ada di dompet saya. Lumayan buat beli ikan tongkol besok pagi. Bu, kenapa salawat indah dibaca? Enggak apa-apa. Berarti enggak ada yang angkat tangan? Aman, tidak berkurang dompet saya. Salawat indah dibaca karena pertama memakai lagu dan seni yang indah. Yang kedua karena di dalam salawat terdapat nama Muhammad. Betul. Sekarang kalau bukan nama Muhammad gak indah. Belum lama ada kerajaan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Cirebon sono. Kerajaan yang bernama Jasun. Nabinya Tukimin. Nabinya siapa? Coba Nabi kita Muhammad sallallahu ala. Cakep, ganti Tukimin. Sallallahu ala. Goreng. Orang enak pisan. Karena nama Muhammad. Ya Bu, zaman dulu mah Pak mohon izin. Orang tua kita dulu ngeyong-ngeyong anak baca apa? Ya Rabbi bil Mustafa balil maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Betul, anaknya langsung tidur. Anak beres angkat cucu. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Anak beres, cucu beres, langsung diangkat suami. Ya Rabbi Mustafa. Kenapa tuh anaknya, cucunya dibacain sholawat, eyong-eyong sholawat langsung tidur, betul? Kenapa? Satu, karena yang disebut nama Muhammad. Yang kedua, sholawatnya pakai seni. Coba ibu bapak ngeyong-ngeyong anak, baca sholawat nggak pakai seni. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Tuh anak tidur apa pingsan? Hah? Berarti hidup dengan seni itu betul. Ibu-ibu pakai kerudung di sininya ada bros, namanya seni enggak? Atu itu seni. Ibu pakai kerudung brosnya 10 jajerin. Seni apa orang stres? Makanya Bu kalau pakaian jangan kebablasan. Saya mau nanya sama orang-orang sini, mohon izin Po. Legging itu buat daleman apa buat di luar? Daleman apa buat luaran? Sekarang banyak nggak perempuan yang pakai legging luaran? Allah, itu Pak lagi senam di komplek. Dua. Pakainya legging, itu tukang sayuran kagak jalan-jalan pisan. Kata tukang sayuran, wah. Datang satam, woi ngapain lo? Sini, apaan? Ono lihat, apaan? Roti bakar. Amit-amit. Ada di sini ada. Ada yang begitu? Oh pantas Pak, sebelum di Bogor di sini dulu. Bu, Allah, amit-amit. Kalau depan suami boleh? Depan suami mah boleh, jingkrak-jingkrakan juga boleh Po.
Ini mah kebalikan. Giliran keluar legging dipakai, giliran ngadep suami pakai legging, training, lepis, pakai jaket, pakai sweater, pakai selimut. Itu suaminya ngomong, lu mau tidur sama gua sama mau pindahan sih? Iya Pak ya. Kerjaan siapa tuh? Empok kan? Kalau sama suaminya, Bu, mohon maaf ya. Ini bahasa kasarnya begini. Perempuan itu depan suami itu harus jadi pelacur. Depan siapa? Pak, setuju nggak kalau gitu? Ini mah boro-boro depan suami mah. Begitu malam Jumat datang juga langsung pasang status. Wow. Malam Jumat. Malam Jumatnya kayak mau ketemu setan. Ya Pak ya. Bu. Ya Pak ya. Suaminya di kamar udah batuk-batuk baik, dia kagak ngomong pisan. Dia kan lagi baca Yasin, Bu. Pak, ya. Baca Yasin hukumnya apa? Sunnah malam Jumat. Ngadepin suami, itu suami udah, ibu lagi baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suaminya di kamar. Wal Qur'anil harusnya kan dia ngerti. Sadaqallahul azim. Dapat nggak pahala baca Quran? Ngadepin suami? Ini mah boro-boro. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tong, baba lu kena corona. Allahu Akbar. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Depan suami mah boleh Bu jingkrak-jingkrak. Emang gak haram gitu ibu depan TikTok kan? Apakah suatu hari akan dipertanggungjawaban apa tidak di hadapan Allah? Dipertanggungjawaban, Pak. Ya Allah, depan TikTok lagi. Giliran depan suami kayak gebok jatuh. Berdebok pisang tahu? Suami deket. Amit-amit. Bener tuh Pak? Giliran di TikTok kan lincah banget. Aing najis ya. Pamer-pamer pantat. Bener gak? Dosa apa enggak? Kata orang Sundanya begitu, ayah dihandap sausap dampal jeung rorombeheun anak. Kaluhur sausap rambut sama ketombek-tombeknya. Mangga ayah buat ayah dan ayah. Begitu ya? Ada yang begitu ada. Begitu suami ngomong, mama ayah siap landing. Oke ayah, mama siap take off. Kan leheng, bener Bu? Suka begitu? Boro-boro. Ya. Padahal kita tepu punten, unsurnya kan dari cinta, betul. Kita seperti ini merayakan Maulid juga karena cinta, betul. Cinta Allah, cinta Rasul. Kapan tumbuhnya cinta? Adam dan betul. Betul. Nabi Adam dan saling mencintai dengan siapa? Pasangannya siapa pasangannya? Hawa. Makanya Allah ciptakan Adam dan Hawa dan Allah tidak menciptakan Adam dan Joni. Nah sekarang ada yang begini Bu. Ya kan? Banyak. Bahkan di Thailand mah laki-laki sama laki-laki ya Allah nikah. Kebayang itu. Dua-duanya berkumis begitu ciuman pabelit ya. Ih najis aing. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Adam dan Hawa Allah ciptakan. Betul. Bahkan dibuatkan di dalam syair Bu. Hati ibu-ibu hafal. Manusia pertama Nabi Adam dan Hawa. Betul. Atas izin Tuhannya diciptakan di surga. Di saat Nabi Adam bahagia penuh cinta. Betul Bu? Terlena dan tenggelam kenikmatan di surga. Ketika iblis datang menggoda merayunya, makan buah terlarang, bujuk rayu setannya. Betul Bu? Empo mah bukan begitu sih nyanyinya empo mah. Ya, bila ingin melihat ikan. Aduh ya Allah. Makanya nyanyi itu syair yang enak ya Bu. Kayak lagu Roma Irama itu kan enak banget ya. Kalau saya dulu dari kecil dulu saya mau penyuka Roma Irama lagunya. Bahkan saya mah nonton layar tancap juga dulu kan Roma Irama. Ya.
Film Roma Irama mau dinyalain di layar tancap, itu udah kedengeran musiknya. Jeng jeng jeng. Roma Irama musiknya gitu kan. Jeng jeng jeng. Ya Pak ya, masih ingat gak Pak layar tancap? Yang jaka suara? Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Langsung suara kudanya bunyi. Tok tok tok. Jeng jeng jeng. Suara apa itu Bu? Saya kuda. Tega banget sama gue. Gue disamain sama kuda. Betul. Bahkan syair Roma Irama mah semuanya nasihat, betul. Betul. Keramat. Betul. Ridallah fi ridal, suhtillah fi suhtil. Makanya Rasulullah sampai pernah ditanya begini, Bu. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang pertama kali aku muliakan ketika hidup di alam dunia? Ummuka summa ummuka summa ummuka summa. Siapa dulu? Yang kejang siapa dulu? Siapa lagi? Siapa lagi? Berarti ibu berapa? Bapak? Mantep. Ridho Bu? Kok diem? Ulang lagi. Ini kayaknya ngantuk, dia ngantuk kali. Ulang. Ummuka summa ummuka summa summa. Siapa dulu? Siapa lagi? Siapa lagi? Berarti ibu berapa? Bapak? Saya nanya, ridho enggak? Kok melotot ke saya? Bu, bukan poligami. Derajat ibu ridho enggak 3 tingkat dibanding ayah. Jangan marah Pak. Pak, jangan marah. Kenapa ibu lebih tinggi derajatnya 3 tingkat dibanding ayah? Ada alasannya agama tuh. Betul. Mana alasannya? Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi bejat-bejatnya lo. Itu Pak alasannya Pak. Ya, jangan marah ya. Itu alasannya tuh. Jadi ibu kita lebih mulia 3 tingkat dibanding ayah karena apa? Ngandung. Nggak bisa Kiai. Lah perempuan ngandung gara-gara saya. Ya udah kalau memang Bapak mau ngalah mulai saat ini detik ini 2023 ibu orang ngandung, Bapak yang ngandung. Siapa? Siapa Bapak ngandung? Saya yang paling pertama ngundurin diri jadi laki-laki. Karena ngandung itu capek, betul. Lihat ibu kita, lihat istri kita Pak. Makanya kan jadi suami jangan. Iya. Hidup ibu-ibu. Tambahin sih ya. Ya Pak ya. Kadang-kadang jadi laki-laki begitu sih. Udah tahu hamil tuh capek. Jangankan lagi hamilnya Pak, istri kita, ibu kita. Lagi ngidam juga capeknya minal aidin wa faidin ya, luar biasa. Ada yang ngidam kena bau kena sabun ada nggak? Udah kan capek. Kan? Bau kena nasi ada. Bau ke minyak wangi. Bau kena sabun. Bau ke suami. Lagi ngidam benci suami ada. Bau kena duit suami ada. Benci. Bau sama duit suami ada. Duitnya mah kagak Pak. Aduh dasar matre lu. Betul. Tidur serba salah. Lihat Pak. Istri Bapak, ibu Bapak saat hamil tidur telentang, suaminya ngomong jangan tidur telentang. Emang kenapa ya? Kayak gunung salak. Nyungcung. Ya udah tidur miring ya, jangan. Emang kenapa? Kalau tidurnya miring lagi hamil, persis kayak tronton teguling. Begini aja tengkurap, jangan deh mati, bocahnya kegencet. Betul nggak? Yang hamil Pak, coba rasain Pak. Untung saya nggak pernah hamil. Saat hamil tidur aja mengap ya Bu. Suaminya di sampingnya. Betul Pak. Bapak ngaku nggak Pak? Lagi mana mau ngaku, Bapak aja kagak tahu lagi tidur. Betul. Makanya mudah-mudahan ibu kita yang masih ada Allah bahagiakan, amin. Mudah-mudahan ibu kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya, amin. Allah jaga, Allah sehatkan, amin. Yang sudah tidak ada bagaimana Ustadz? Yang tidak ada ya
3 poin. Pertama apa? Sodakotun jariyah. Ibu kita, bapak kita udah nggak ada sodakoh atas namanya. Betul. Kita udah berangkat umroh, berangkat haji, berangkatin tuh badalin ibu kita, bapak kita yang udah nggak ada. Betul Pak? Iya, sodakohin. Waduh, kesukaan si bapak almarhum apaan? Bekakak ayam. Bikin. Udah gitu wal yatama wal masakin. Ya betul? Berikan kepada yatim dan fakir. Ini mah bukan, anaknya kagak ngaji, orang ngerti. Kesukaan bapaknya dianterin ke kuburan pakai nasi, pakai sambal. Ditaruh di kuburan pagi, begitu dilihat lagi sore udah habis. Tuh anaknya ngomong, ya Allah baba gua kelaparan kali ya. Itu ayam habis, nasi habis, sambalnya juga habis. Padahal habisnya mah gak mau gugug. Anak yang gak ngerti, betul. Sodakohin, apalagi ada maulid kayak gini, wah kita bikin bekakak dah. Emang kenapa? Ini kesukaan baba gua. Ya udah bikin, ya udah kresekin. Buat bagiin ke masyarakat jangan, buat kiai aja udah. Lah kita mah bukan ngarep ngasih tahu. Lah kalau motongnya cuma atu kan kagak cukup. Ya sama kiai mah kan lumayan juga gitu. Ya Bu, sedekah atas namanya. Sedekah yang pertama, yang kedua apa? Lanjutkan kebaikannya. Betul. Orang tua kita dulu tuh baik sama tetangga, baik sama masyarakat, lanjutin. Dulu orang tua kita sering ke masjid, lanjutin, ke majelis taklim lanjutin. Jangan bangga dengan, orang tua saya dulu sering ke masjid. Kamu nggak pernah. Orang tua saya dulu sering ke majelis taklim. Ibu, ogah. Kadang-kadang yang salawatan di masjid aja orang didengar. Ibu-ibu sekalian, sekalang giliran pengajian. Karena itu pengajian, semuanya perintah Tuhan. Yang nggak ngaji di rumahnya ya jawab. Ibu-ibu sekalian, hari ini orang ngaji. Karena saya masih nyuci, semalam bapaknya ngompol 2 kali. Lanjutin, ibu karena ngandung melahirkan, betul Bu? Melahirkan capek nggak? Sakit nggak? Sakit. Makanya Rasulullah sampai wanti-wanti. Apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa? Akul walidain, seorang anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Seorang istri ridho suami, anak laki-laki ridho ibunya. Makanya saya mah punten Pak, pernah saya diundang ceramah ke daerah rawan santet gitu ya. Bagi ayah hati-hati, soalnya mah kalau pulang kalau enggak muntah darah, muntah beling, muntah paku, biarin dah. Kalau asal pakunya 1 toronton, gue bakal bangun masjid. Saya mah punya senjata Pak. Orang datang ke dukun, emang enggak. Orang datang paranormal, emang enggak. Betul. Datang telepon, Mak. Waalaikumsalam. Dan Daman, alhamdulillah Mak sehat. Mak sehat, alhamdulillah. Mak, Dadan mau ceramah kesini doain. Ya udah, jangan didoain ya. Mudah-mudahan selamat. Beres emak, bapak. Saya mah bilangnya emak. Orang Sukabumi bilangnya emak. Bapak. Kalau jembatan Serong nyokap. Kalau bapaknya bokap. Nenek kakeknya nyaklop aja udah. Iya Pak ya. Ya, didoain sama bapak, didoain. Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah. Muntah darah enggak, muntah beling enggak. Sekalinya muntah, saya muntah nasi. Emang masuk angin kali ya. Tuh doa orang tua begitu. Saya bisa seperti ini mutlak jasa orang. Jangan sekali-kali Anda dengan kesuksesan Anda mengatakan, saya bisa seperti ini terselip jasa orang tua. Wow, terselip. Yang terselip upil. Dengerin loh. Gedeg gua kalau begitu. Ada anak sukses ngomongnya terselip jasa orang tua. Di mana-mana juga anak sukses adalah jasa orang tua mutlak. Betul. Saya bukan turunan kiai, tapi memang kakek uyut saya masih keturunan dari Banten. Alhamdulillah. Begitu saya mau mondok dulu. Dan mudah-mudahan lu jadi orang. Saya bilang emang saya maunya. Orang tua dulu kan begitu ngedoain ya. Langsung baik dia ngedoain. Mudah-mudahan lu jadi orang kan dia. Saya mikir ya, saya dengan polosnya saya Pak, saya jawab. Emang saya monyet Pak. Ya, saya jawab, enggak tahu apa-apa.
Ya, maksudnya dijelasin, ntar aja dah kalau lulusan pondok lu bakal tahu dan bakal paham. Iya, udah berangkat aja, nggak nanya lagi udah. Beres bapak ngomong lagi enyak, katanya saya, dan hati-hati di jalan. Mudah-mudahan lu pulang jangan nginjak tanah. Lah saya nonton sinetron, yang gak nginjak tanah kan setan. Bener nggak? Apalagi di Indonesia, ya di Indonesia sama film jurik juga, ya filmnya suster ngesot, ngapain pakai takut? Dia nggak mungkin ngejar kita kok, kencengan kita larinya, dia aja ngesot. Betul. Ternyata begitu saya lulus pesantren, 2004 saya lulus pesantren, itu baru paham. Ternyata apa yang diucapkan bapak saya itu, mudah-mudahan lu jadi orang, maksudnya orang sukses. Alhamdulillah Bu, saat ini saya merasakan tahadus bin nikmat kepada Allah, berkah orang tua, berkah guru, berkah jamaah. Mohon izin, saya sesibuk apapun ceramah kemana-mana, saya belum pernah meninggalkan mingguan saya. Baik itu pengajian ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Kecuali saya terbang ke luar kota, baru saya badalin dulu dan tidak diliburkan. Karena apa? Ingin keberkahan. Betul nggak? Iya, ingin keberkahan. Ya, alhamdulillah sekarang saya kemana-mana pagi malam, alhamdulillah. Saya jadi laki-laki panggilan. Lagi-laki panggilan. Itu kebakaran apa, Pang? Apa emang tanda kali saya suruh beresan ini? Jadi laki-laki? Ya maksudnya Bu, laki-laki panggilan tuh pagi dipanggil, siang dipanggil, malam. Ya alhamdulillah Bu, sekarang mah. Ya kemarin kan kita 3 tahun kita musim corona mah boro-boro 200 panggung saya tuh nggak naik sama sekali. Padahal udah dicatat sama saya satu panggungnya 5 juta aja, udah berapa itu? 200 panggung, alhamdulillah orang pisan naik Bu, segalinya naik saya suruh turun. Makanya saya mau punten Pak, bulan kemarin Pak ketika musim corona mohon izin bukan nerima sodakoh, justru saya ngembaliin uang orang. Lah berapa banyak itu yang suka, yang udah ngasih DP ke saya. Ya saya balikin aja udah. Orang ceramahnya kagak jadi, ada juga yang ngomong begini, udah Pak Ustadz taruh aja buat tahun depan, begitu. Saya bilang kalau panjang umur, kalau enggak gimana, udah saya balikin aja semua. Tapi alhamdulillah pada ngundang lagi tahun sekarang, alhamdulillah. Makanya musim corona mah kiai semua ngetem. Iya, kayak angkot jurusan stasiun Citayam Bambu Kuning ya, ngetem baik. Sekalinya ada yang kena dapat job, meninggal. Itu juga kalau kagak dibungkus sama plastik. Lah musim corona kan, mayit udah kayak kue talem. Betul, udah janjian kita sama DKM, Pak Kiai mohon izin, ada yang meninggal di komplek. Blok berapa? Blok 1, oh ya udah. Kita janjian, udah janjian apa? Wiu turun dari ambulan, mayit udah dipetiin. Ya kagak jadi leh, emang kenapa Kiai? Ya job kita udah hilang udah. Dulu, betul gak? Ya Allah, tapi sekarang mah berkahnya luar biasa. Jadi Bu, mohon izin Bapak kesimpulannya, saya juga bisa, saya sampai jam 2, jam 3 juga bisa. Ya alhamdulillah, tadi juga Pak Nino ngomong, Pak Ustadz jangan malam-malam katanya kasihan. Iya, saya mah tergantung jamaah, kalau jamaah sampai jam 2 juga siap, saya siap aja. Yang penting ada tanggung jawabnya. Ya maksudnya tanggung jawab nemenin Pok. Jangan kemana-mana pikiran teh. Enggak dosa kayak gitu teh, enggak boleh. Maksudnya tanggung jawab itu tanggung jawab kita ya di sini ya, saya jangan ngomong dewekan gitu. Ya nungguin dan begitu ya. Bukan masalah itu, bukan. Ya saya mau masalah itu mau dikasih ya, alhamdulillah, nggak dikasih ya, gue tungguin. Ya, ya pokoknya gini dah, garis bawahi kesimpulannya begini. Kalau memang kita benar cinta kepada Nabi, buktiin. Karena cinta itu butuh pembuktian. Bukan hanya ucapan belaka. Cinta kepada Nabi berarti kudu cinta kepada Allah, betul. Cinta kepada Nabi, ikutin sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mengikuti sunnahku berarti tanda orang cinta kepadaku, kata Nabi. Orang yang cinta kepadaku niscaya akan bersamaku di dalam surga. Amin. Berarti bapak-bapak gemar sholat berjamaah, ibu-ibu duduk di majelis taklim. Bu, mana Bu? Bu, mana? Oh ya udah. Saya juga tahu kok anaknya nangis. Emang sengaja dia anaknya yang mau dipencet. Biasanya begitu sama ibu-ibu kalau ngaji, bawa anak sengaja. Anak mau rumah apa-apa dipencet, nangis. Udah gitu dia pulang. Tanya sama tetangganya, kenapa pulang? Bocah nangis begitu. Bapak-bapak pinter sengaja sendalnya digini-giniin. Udah Ustadz kagak lihat, langsung dia mahal. Di situ di sono. Sini sih enggak. Insya Allah enggak beda. Tapi di sini mah insya Allah ibu-ibunya solehah semuanya. Amin. Bapak-bapaknya soleh semua. Kelihatan bapak-bapaknya ahli masjid semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibunya kelihatan semuanya, kerudungnya enggak ada yang nyengsol.
Nggak usah ditempuh, nggak usah dibenerin, nggak usah. Lah kalau dibenerin ya kasih kelihatan nggak solehnya. Ya, tapi di sini saya yakin isi-isinya solehah semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo kita semua memang cinta kepada Rasulullah, wabil khusus di dalam keseharian kita mencontoh meneladani akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah Maulid ini lebih meningkat kita sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, musola ya dan langgar lainnya. Ibu-ibu semakin banyak pengajian, bukan saja Maulid tapi mingguan juga pada mau ngaji. Alhamdulillah. Semakin luar biasa baca Qur'annya dan mengakui cinta kepada Nabi, semakin bergema salawat di mana-mana. Insya kita tutup dengan salawat. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Allahumma salli Muhammadin wa dawa wa afiyatin wa nuril wa diya wa ala wa sahbihi. Ayo gemar bersolawat kepada Nabi. Ya, kenapa? Insya Allah kita bersama Rasulullah. Bahkan punten, amalan-amalan ahli-ahli thariqah pun salah satunya adalah sholawat. Baik itu Qadariyah, Nasabandiyah, sholawat ada dibaca. Thariqah Tizaniyah, sholawat yang dibaca. Kenapa? Kita butuh wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 jam lewat saya sudah berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, ada doa. Nanti doa sama sesepuh setempat ya. Jangan sama saya, doa sama ya. Kasihan panitia. Nah, kalau sekalian kan jadi 2 saya. Ngapa sih? Lah emang 2. Pertama ceramah, yang kedua doa. Nah, ngapain 2 amplop? Kebanyakan 2 mah satuin aja udah. Langsung aja langsung. MC jangan ya, jangan langsung. Nah, sesepuh setempat aja. Langsung apa? Ada sesepuh kan? Ada. Enggak. Begini langsung. Entah siapa yang tanggung jawab. Karena memang apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat. Saya meniat ke sini karena Allah, lillah karena Allah. Amin. Doain ya Bu, biar saya berkah Pak. Amin. Saya penuh cinta, kasih sayang datang ke sini. Karena cinta sama orang sini, jujur, sebenarnya malam ini saya harus ke Lampung. Tapi karena cinta sama orang sini, saya nggak ke Lampung. Kenapa? Emang nggak diundang. Ngapain gua ke Lampung kalau kagak diundang? Mending di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu, mohon izin ya apabila ada kekurangan, kehilapan saya khususnya para ulama, para kiai setempat, minal aidin wal faidin, mungkin sudah menunggu lama. Insya Allah ya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Itu juga kalau diundang lagi. Kalau mau ngundang saya gampang. Dari sini lurus ketemu bambu kuning, belok kiri, ada McD ada. Nah dari McD ke kanan lurus nanti lampu merah kedua itu namanya Karadenan. Depan Kelurahan Karadenan persis ada perumahan Pondok Karadenan Asri 2 Blok W1 nomor 1 adanya sebelah kanan. Di situ ada rumah mewah, teralisnya besi, mobilnya 5 Mercy. Jangan salah itu tetangga saya Haji Sanusi. Jadi bukan rumah saya. Rumah saya baru sebelah kiri ada bangunan panjang, jendelanya banyak, kursinya juga banyak. Memang sekolah SMP KPGRI Karadenan. Pokoknya saya mah tengah-tengah ya Bu ya. RSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor aja susah. Ustadz juga sudah ke rumah saya. Alhamdulillah cari aja Zawiyah Ukhuwah Islamiyah Al-Fatih. Itu ada gubuk saya. Tapi bagi saya surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu di lain kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan bila Allah mengizinkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.